Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Crypto Rich Media. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Crypto Rich Media, silahkan bantu subscribe channel Crypto Rich Media karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Bitgert ya atau BRES. Bagaimana kabar kalian Bitgert Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Bitgert sedikit mengalami kenaikan teman-teman 2,84% data dari CoinMarketCap dan harga saat ini 0,0048 rupiah. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir ada kenaikan sedikit 0,68% dan kapitalisasi pasarnya juga naik ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Bitgert, kita pantau dulu untuk hari ini. Global Crypto Market Cap naik 0,64% ya, dan BTC kembali di angka 268 juta lagi, Ethereum 20 juta 600, kemudian BNB turun lagi ya teman-teman 4,2 juta rupiah. Sekali lagi video ini bukan FOMO ya atau mengajak teman-teman invest ya, hanya sekedar berbagi sharing. Oke, kemudian buat teman semua yang mau masuk ya, jangan dulu masuk, jangan all in ya, takutnya nanti ada koreksi besar lagi ya, karena memang untuk Bitcoin ini belum ada good news ya, belum ada good news yang benar-benar bagus teman-teman. Oke, langsung aja kita pantau untuk holder dari Bitgert ya teman-teman ya. 177.564 dan transaksinya cukup ramai di sini 1 menit ya teman-teman ya. Oke, perkembangan yang lumayan bagus untuk Bitgert. Kita beralih ke akun Twitternya. Apakah ada berita terbaru? Ya, di sini ada Vulcania App ternyata ya. Dia sudah melisting Bitgert teman-teman. Salah satu exchange juga ya, sudah ada 31.000 ya teman-teman. Di sini dia melisting Bitgert daftar baru di Vulcania BEP20 sekarang hidup di Vulcania App dan menawarkan dashboard unik untuk komunitas Bitgert. Kalian bisa lihat aja ya di sini ya. Oke, apakah ada giveaway dan airdrop, kita nanti telusuri teman-teman. Kemudian di sini 7 Januari apa koin atau token yang ingin teman-teman list ya. Jadi komen di bawah ya. Jadi setelah kemarin melisting sebuah ini koin ya teman-teman ya, atau token Shiba Inu Baby Dogecoin, di sini juga melisting banyak sekali token-token atau koin yang sudah ada di dunia teman-teman. Kemudian Relay Official juga buat postingan, penantian sudah berakhir, Bitget Brace sekarang terintegrasi pada Relay Chain teman-teman. Ya, jadi banyak sekali developer yang bekerja sama dengan Bitget Brace ya di sini ya. Oke, sepertinya itu adalah berita yang paling baru ya, sudah listing di Vulcania. Kita langsung menuju di berita umum aja ya teman-teman. Jadi untuk pendanaan kripto di tahun 2022 turun lebih dari 40% dibandingkan dengan 2021 ya, data dari CoinGecko teman-teman. Perusahaan kripto mengumpulkan lebih dari 21 miliar dolar tahun lalu, hampir 16 miliar dolar, lebih sedikit dari jumlah pada tahun 2021. Proyek cryptocurrency memperoleh pendanaan 42% lebih sedikit daripada tahun 2022 dibandingkan dengan yang mereka terima pada tahun 2021. Namun modal tahun lalu jauh lebih tinggi daripada angka 2018, 19, 2020. Musim dingin kripto yang melanda industri aset digital pada tahun 2022 telah memicu penurunan pasar yang besar. Jadi arus keluar minat investor yang menghentikan rencana ekspansi beberapa perusahaan. Menurut sebuah studi CoinGecko, perusahaan semacam itu telah mengumpulkan 21,26 miliar dolar ya tahun lalu dan hampir setengahnya diamankan selama kuartal pertama. Ketika sektor tersebut berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Banyak proyek kripto yang runtuh pada pertengahan tahun seperti kehancuran Terra, kemudian Three Arrow Capital, Celsius, dan FTX ya teman-teman ya. Jadi kehancuran FTX pada November juga berperan karena penggalangan dana selama 3 bulan terakhir 2022 bernilai kurang 3 miliar dolar. Sebagai perbandingan, entitas mata uang kripto menyelesaikan penggalangan dana senilai lebih dari 37 miliar dolar pada tahun 2021. Pasal bull saat itu, fakta bahwa sebagian besar aset digital termasuk Bitcoin mencatat harga tertinggi sepanjang masa tampaknya telah merangsang investasi. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2022, tahun lalu lebih sukses daripada 2018 ya, 16,2 miliar dolar.
Dan CoinGecko juga menjelaskan kemungkinan alasan di balik ini. Kinerja pendanaan yang relatif lebih baik pada tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan industri kripto selama 5 tahun terakhir ya, didukung oleh lebih baik proyek yang mendapatkan dukungan finansial dan meningkatnya minat dari investor institusional. Jadi Andreessen Horowitz juga dikenal sebagai A16Z, memperoleh salah satu pembiayaan terbesar dalam kripto pada tahun 2022, mengumpulkan 4,5 miliar dolar pada bulan Mei, dan perusahaan berjanji untuk mendistribusikan modal di seluruh blockchain dan kripto startup yang berinvestasi dalam aset di tengah pasar yang bearish ya. Katie Han juga mantan eksekutif A16Z menyelesaikan penggalangan dana 1,5 miliar dolar pada bulan Maret, menyatakan bahwa dana tersebut akan mendukung proyek kripto dan organisasi berorientasi Web3. Luna Foundation Guard memperoleh 1 miliar dolar untuk menyiapkan cadangan USD dalam mata uang Bitcoin terlepas dari penggalangan dana yang besar. Stablecoin Algorithmic, proyek tersebut dipatok pada bulan Mei dan kemudian jatuh hingga hampir nol. Investasi signifikan lainnya termasuk pembiayaan Fireblock senilai 550 juta dolar, pengembang Immutable senilai 500 juta dolar dan dana investasi Ventura, serta putaran pendanaan Consensus ya senilai 450 juta dolar. Amber Group, platform kripto yang didukung oleh perusahaan investasi Singapura, Temasek, juga memasukkan namanya ke dalam daftar pada akhir tahun 2022, mengumpulkan 300 juta dolar. Perusahaan yang sangat terpengaruh oleh kehancuran FTX berjanji untuk mendistribusikan kembali klien yang terpapar pada bursa terkenal tersebut, teman-teman. Oke, itu adalah mengenai kejadian-kejadian buruk ya, teman-teman ya. Dan ada exchange Huobi sepertinya dari Korea akan melepaskan diri dari Huobi Global ya dengan pembelian kembali saham. Jadi untuk tanggal 9 Januari ini beredar laporan bahwa pertukaran kripto Huobi Korea mengumumkan rencana untuk memutuskan hubungan dengan perusahaan induknya Huobi Global. Menurut pernyataan yang dibagikan oleh News, Huobi Korea akan mengubah namanya untuk memisahkan diri dari Huobi Global ya, karena mereka menghadapi banyak masalah akibat peraturan domestik. Huobi Global adalah peraturan mata uang kripto yang didirikan di 2013 oleh Du Jun Liu, CEO perusahaan ini. Pada saat itu, Huobi adalah salah satu bursa terbesar dunia, bersaing langsung dengan Binance, Coinbase ya. Saat ini peringkat 16 di antara bursa teratas menurut CoinMarketCap. Dan menurut news pertama atau news 1, Cho Kok-bong, ketua Huobi Korea saat ini, membuat semua peraturan untuk membeli semua saham Huobi Korea yang sebagian besar sekitar 72% dimiliki oleh Leon Lee. Setelah semua saham dibeli, Huobi Korea akan mengubah citra menjadi menarik garis dengan Huobi Global. Meskipun eksekutif Huobi menyentuh masalah token HT asli perusahaan, terlihat bahwa itu adalah turun 25% dalam 30 hari terakhir setelah rumor kebangkrutan perusahaan dan pengumuman PHK besar-besaran, teman-teman. Jadi salah satu alasan terpenting mengapa Huobi Korea memutuskan untuk menjauhkan diri dari Huobi Global adalah karena peraturan. Karena pada tahun 2021, bursa harus menangguhkan semua transaksi selama 5 bulan untuk mematuhi peraturan menyusul perubahan lokasi perusahaan Huobi. Huobi Korea juga ingin membuktikan bahwa itu bisa menjadi pertukaran domestik yang aman dengan menghilangkan citra pertukaran China, menurut seorang karyawan yang saat ini bekerja untuk pertukaran tersebut. Huobi Korea juga menderita karena valuta asing, terutama karena citra bursa Tiongkok, dan dapat diartikan sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa ini adalah pertukaran domestik ya. Seperti yang baru-baru ini dilaporkan, Crypto Potato, Justin Sun, pendiri blockchain Tron dan anggota Dewan Penasehat Huobi Global saat ini, mengonfirmasi rumor pemecatan massal staf perusahaan, mendesak orang untuk mengabaikan semua food tentang kebangkrutan perusahaan yang menyebabkan penarikan jutaan dolar pada akhir Desember ya. Di 8 Januari, Huobi Global mengumumkan program bounty menggunakan citra Sun untuk mengatasi masalah komunikasi yang menyebabkan banyak investor keluar dari perusahaan, teman-teman. Jadi tim juga akan secara teratur mengevaluasi kritik dan saran pada berbagai aspek seperti pengalaman, dan mereka mengadopsi implementasi akan diberi hadiah besar ya, kemudian paket hadiah. Meskipun PHK sering terjadi, Huobi Global bekerja untuk mendapatkan kembali kepercayaan pengguna yang saat ini merupakan hal penting untuk pertukaran apapun, terutama setelah FTX jatuh hingga jutaan dolar, teman-teman. Oke, jadi seperti dulu saja ya untuk pembahasan kali ini. Jadi kesimpulan untuk Bitgert, ya semoga saja proyeknya selalu berjalan ya teman-teman, karena sudah bikin exchange juga dan blockchain sendiri, teman-teman ya.
Terima kasih sudah nonton video ini. Share jika bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit teman-teman.